Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Masih bersama kajian syarah matan Abi Syuja' Al-Asfahani Asy-Syafi'i, matan dasar dalam fiqh mazhab Syafi'i. Dan pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bersama pasal tentang mandi-mandi yang disunnahkan. Kali ini kita akan mempelajari pasal baru, yaitu pasal tentang al-masah 'alal khuffain, mengusap dua khuf. Apa itu khuf? Khuf adalah pakaian yang dipakai untuk kaki. Bentuknya seperti kaos kaki, namun terbuat dari kulit. Kalau dua dalam bahasa Arab berarti namanya mutsanna, menjadi khuffain, al-masah 'alal khuffain, mengusap dua khuf. Khuf ini dipakai oleh umat Islam untuk melindungi badan dari dingin, atau juga kadang untuk keperluan yang lain, tidak harus karena dingin. Jazirah Arab yang dinginnya cukup tinggi, membuat orang menggigil saat puncak dingin, membuat mereka membutuhkan pakaian yang bisa melindungi badan mereka dari dinginnya udara ini. Dan salah satu cara yang mujarab adalah memakai khuf ini. Dalam Islam ada rukhsah, ada keringanan. Jadi mengusap khuf artinya adalah kalau kita sudah memakai khuf ini dengan syarat-syarat tertentu seperti yang akan kita pelajari nanti, maka kita tidak perlu untuk melepasnya untuk membasuh kedua kaki kita. Jadi saat kita wudu, maka kita akan memulai dengan membasuh wajah kita, kemudian kedua tangan kita sampai siku, kemudian mengusap kepala kita, dan setelah itu saat sampai pada pembasuhan kaki, kita tidak perlu untuk melepas khuf kita, tapi cukup mengambil air, kemudian kita buang air ini dan kita usap sebagaimana kita mengusap kepala kita. Jadi bukan membasuh khuf, tapi mengusap khuf. Wajah kita basuh, tangan kita basuh, kepala kita usap. Kaki juga seharusnya dibasuh. Namun karena adanya keringanan ini, maka saat kita memakai khuf, kita cukup untuk mengusapnya saja. Jadi mengambil air, kemudian airnya kita tepiskan, kemudian kita usap bagian atas khuf ini. Ini yang disebut sebagai al-masah 'alal khuffain, mengusap dua khuf. Sehingga kita tidak perlu kerepotan untuk melepas khuf kita, sehingga kemudian kedinginan. Dan ini adalah sebuah keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat ini. Jadi inilah yang namanya al-masah 'alal khuffain. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, wal mashu 'alal khuffain jaizun bi thalathati syurut. Mengusap khuffain atau mengusap khuf itu boleh dengan 3 syarat. Mengusap khuf hukumnya boleh karena ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, disebutkan bahwasanya beliau kencing, kemudian wudu, dan beliau mengusap khuf dalam wudu ini. Maka beliau ditanya, wahai Jarir, kenapa engkau melakukan itu? Maka beliau menjawab, karena saya melihat Rasulullah SAW melakukannya. Beliau pernah kencing, kemudian wudu, kemudian mengusap khuf beliau. Dan para ulama bergembira dengan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang berpendapat, bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya bolehnya mengusap khuf ini adalah sebuah hukum yang mansukh, terhapus dengan turunnya ayat wudu dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, sampai akhir ayat. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bangun untuk salat, maka basuhlah wajah kalian, dan seterusnya sampai akhir ayat. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya bolehnya mengusap khuf itu dihapuskan oleh turunnya ayat dalam surat Al-Maidah ini. Dan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali ini adalah bantahan untuk pendapat itu. Kenapa? Karena Jarir bin Abdullah ketika ditanya tentang perbuatan beliau ini yang dipertentangkan dengan turunnya surat
ayat dalam surat Al-Maidah tentang wudu ini, beliau mengatakan ma aslamtu illa ba'dal Maidah. Tidaklah aku masuk Islam kecuali setelah turunnya surat Al-Maidah. Maka mengusap khuf juga adalah sebuah hukum yang muhkam, sebuah hukum yang tetap dan berlaku sampai akhir zaman, tidak mansukh. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya mengusap khuf adalah salah satu pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, membolehkan mengusap khuf dan meyakini keutamaannya adalah salah satu pendapat dan pokok ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah mengatakan, "La yanfa'uka ma katabta hatta tara al-masih 'ala al-khuffaini afdhala min al-ghusl." Tidak bermanfaat bagimu hadis yang engkau tulis sampai engkau berpendapat dan meyakini bahwasanya mengusap khuf itu lebih afdal daripada membasuh kedua kaki. Artinya apa? Artinya saat kita sudah memakai khuf, maka yang terbaik bagi kita adalah mengusapnya. Jangan takalluf untuk kemudian melepas khuf itu dan membasuh kaki kita. Jadi saat kita sudah memakai khuf, maka yang terbaik bagi kita adalah kita mengusap khuf itu. Inilah sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebaliknya saat kita tidak memakai khuf, maka jangan sampai kita takalluf membebani diri untuk memakai khuf hanya demi untuk mengusapnya. Jadi kalau kita tidak memakai khuf, maka kewajiban kita adalah membasuh kedua kaki kita. Dan saat kita sudah memakai khuf, maka yang terbaik bagi kita adalah tidak melepas khuf tersebut, tapi mengusapnya. Saat berwudu kita memulai dengan membasuh wajah kita, kemudian tangan kita, mengusap kepala kita, kemudian mengusap khuf kita tanpa melepasnya untuk dibasuh. Itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Haddatsani sab'una min ashabin Nabi alaihi salatu wassalam anna an-nabiy alaihi salatu wassalam kana yamsahu ala khuffai." 70 orang sahabat menyampaikan kepada saya bahwasanya Nabi Muhammad SAW dahulu mengusap khuf beliau. Maka ini adalah sebuah sunnah yang mutawatir, sunnah mutawatirah, diriwayatkan oleh sahabat yang sangat banyak. Maka jelas bolehnya mengusap khuf dalam agama kita, dan yang diusap adalah bagian atasnya, bukan bagian bawahnya, sebagaimana dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana mashu asfalil khuffi aula min mashi a'la." Kalau seandainya agama ini adalah dengan logika, maka niscaya mengusap bagian bawah khuf lebih utama daripada mengusap bagian atasnya. Kenapa? Karena yang biasanya kotor adalah bagian bawahnya. Namun agama kita tidak selalu menggunakan logika. Banyak ajaran agama yang sesuai dengan logika, logis, masuk akal. Tapi kadang-kadang ada beberapa hal yang mahdhah, ghairu ma'qulatil ma'na, tidak logis, dan kita harus mengimani hal itu. Maka yang kita usap adalah bagian atas khuf. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan demikian. Padahal mestinya yang lebih berhak untuk dibasuh adalah bagian bawahnya, karena itu yang biasanya lebih kotor. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.